Oke, baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sendi. Sendi itu apa sih? Hubungan antar tulang. Sebelum kita masuk ke sendi, coba kalian perhatikan video berikut. Apakah ada yang aneh? Ya, anak-anakku yang berbahagia, setelah kamu melihat video tadi, kita akan membahas 3 macam sendi, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Yang namanya sendi letaknya terdapat di antara tulang, ya, karena memang sendi adalah hubungan antar tulang. Untuk sendi mati nama lainnya sinetrosis. Sendi ini tidak dapat digerakkan sama sekali. Letaknya di mana? Sendi ini ada di antara tulang-tulang penyusun tengkorak, ya. Jadi tidak mungkin ada sendi yang bisa digerakkan kalau di tengkorak. Kemudian sendi kaku, amfiartrosis. Sendi ini bisa digerakkan tetapi terbatas. Contohnya ada di antara tulang rusuk dan tulang dada, dan juga ada di antar tulang belakang dan di antar tulang pergelangan tangan. Jadi kalau kalian perhatikan, antar tulang pergelangan tangan itu kalau misalkan digerakkan memang bisa, tapi sangat terbatas, ya enggak? Kemudian yang ketiga, sendi gerak. Sendi gerak atau nama lainnya diatrosis. Ada 5, ya, yang sering kali keluar di soal-soal. Sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, dan sendi pelana. Mari kita bahas satu persatu dari sendi gerak. Oke, baik, kita masuk ke sendi gerak. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi gerak ini dia bisa bergerak bebas, ya. Tadi ada 5. Yang pertama sendi engsel. Sendi engsel ini seperti engsel pintu. Dia kalaupun bergerak hanya satu arah, ya, satu arah saja, depan belakang kayak gitu, atau misalkan buka tutup satu arah saja. Kemudian kedua ujung tulang ini berbentuk engsel dan berporos satu. Contohnya apa sih yang mirip dengan engsel pintu pada tulang kita? Contohnya adalah antar tulang yang terletak di siku. Coba kamu gerakkan lengan bawah itu ditekuk, ya. Lengan bawah diangkat, kemudian antara lengan bawah dan lengan atas pasti akan membentuk siku-siku, ya enggak? Dan antar lengan atas dan lengan bawah hanya bisa digerakkannya satu arah itu saja, dibuka tutup, atau istilah lainnya adalah dibengkokkan luruskan, gitu ya. Kemudian di mana lagi selain di siku? Ada di lutut, ya. Kalau kamu perhatikan, misalkan kamu angkat kaki yang mana? Kaki yang bawah, yang ada tulang betis dan tulang kering. Kamu angkat. Kalau kamu angkat berarti satu arah ke belakang, ya enggak? Itu mendekati tubuh kita. Hanya satu arah saja geraknya, yaitu diangkat dan diluruskan kembali, gitu ya. Kemudian di mana lagi? Di antar ruas jari-jari. Yang kedua, sendi gerak yang kedua adalah sendi peluru. Nah, sendi peluru ini dia bergeraknya bebas, bisa ke segala arah. Contohnya di tubuh kita hanya ada 2, yaitu sendi di gelang bahu dengan tulang lengan atas. Jadi ini sendi yang menghubungkan antara gelang bahu dengan tulang lengan atas. Jadi misalkan lengan kalian putar dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, atau misalkan menjauhi badan mendekati badan, jadi itu ada gerakan ke segala arah, lebih bebas daripada sendi engsel. Itu namanya sendi peluru. Nah, satu lagi contoh sendi yang seperti ini adalah sendi di gelang
gelang panggul dengan tulang paha. Itu juga hampir sama gerakannya yang terdapat di sendi gelang bahu dengan tulang lengan atas ya. Jadi kalau misalkan kamu angkat kaki ke samping, ke depan, ke belakang, kamu putar, itu juga bisa. Itu namanya sendi peluru. Jadi gerakannya lebih bebas ke segala arah. Yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar ini berarti memungkinkan gerakan memutar saja dengan pola rotasi. Maksudnya gimana? Ujung tulang yang satu berputar mengitari ujung tulang yang lainnya. Jadi yang satu sebagai poros dan yang lainnya itu memutari poros tersebut. Contohnya adalah sendi di antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Gitu ya. Jadi ini tulang tengkorak kepala kita itu hanya memungkinkan memutar ke kanan ke kiri saja. Begitu ya. Kemudian yang kedua ada sendi antar tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang keempat adalah sendi luncur atau sendi geser ya. Sendi luncur atau sendi geser ini gerakan menggeser. Menggesernya hanya ke depan, belakang, atau kiri kanan saja, di mana ujung tulang agak rata dan tidak berporos. Contohnya ya, lebih mudah kita melihat ke contoh sendi antar tulang pergelangan tangan. Di sini kalau misalkan kalian gerakan tulang pergelangan tangan kalian itu hanya memungkinkan bergeser saja, ya enggak? Kemudian sendi antar tulang pergelangan kaki pun juga sama dengan yang pergelangan tangan. Yang ketiga ada sendi antar tulang selangkar dan tulang belikat. Jadi di antar tulang selangkar dan tulang belikat itu memungkinkan hanya bergeser saja ke kiri kanan atau depan belakang. Berikutnya yang kelima adalah sendi pelana. Sendi pelana. Kamu pernah melihat pelana kuda? Jadi pelana ini memungkinkan bergeraknya bebas tetapi seperti orang mengendarai kuda dan berporos dua ya. Jadi contohnya ada di sendi antar tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan ibu jari ya, bisa dipahami enggak? Sendi antar tulang pergelangan tangan dengan tulang ibu jari. Jadi jari ibu jari kita itu memungkinkan gerakan seperti orang mengendarai kuda. Itu namanya sendi